Kita mulai Kang ya doanya Kang ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa bi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah wal barakah war rahmah wal afiyah was salamah wal istiqamah khususan di akhina al-kabir Kanzuma. Asallahu ayyaj'alahu minas salihin wa minal muqarrabin wa minal arifin wa minal maghfurin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna minas salihin min awwalina ila yaumi mautina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kembalilah batu itu kosong, jadi nggak dapat pahala. Nah, tapi lebih baik adalah perkataan yang baik. Artinya waqulu linnasi husna, berkatalah kepada manusia yang baik. Lebih baik berkata baik walaupun nggak ngasih apa-apa daripada ngasih tapi nyakitin. Alah, kamu kalau bukan saya yang bawa ke rumah sakit udah mati kamu. Nah, itu nggak boleh ya Ustaz Taufik, begitu ya? Jelas nggak boleh itu, tapi itu kan antara dia dengan Allah, makanya tetap tidak boleh seperti itu Bang Indra. Jadi hal seperti itu jangan ditanyakan kepada para ulama. Itu sudah terlalu sepakat ulama itu. Hal seperti itu tidak boleh memang. Menolak dengan cara baik itu lebih baik daripada ngasih tapi diungkit-ungkit, kan gitu ayatnya itu. Ngasih nih tapi nanti diungkit-ungkit. Oh, kamu ini kalau bukan dibantu oleh saya kan kamu nanti gini. Kalau nggak saya yang bantu kamu itu akan. Nah, itu mending nolak secara baik kan gitu. Hukum asalnya kan begitu. Tapi ya ada tapinya, kalau ini hukum ini tidak ditafsil, maksudnya ditafsil itu diperinci. Orang ini kaya nih, kaya raya, uangnya miliaran, dia orangnya suka ngungkit gitu. Tapi kalau gitu dia tidak akan keluar sedekahnya dan tidak akan membantu banyak orang. Maka ada pandangan para ulama, sudahlah, kamu memang tetap dosa, tapi lebih baik seperti itu daripada kamu karena tidak ada jaminan. Orang nggak sedekah tidak dosa itu nggak ada jaminan, tuh nggak ada jaminan. Jadi orang nggak sedekah ya kadang mungkin juga. Ini lebih parah ini Bang Indra ya. Sudah ada sedekah mungkin lagi dia minta tolong ke saya begini nggak saya tolong dia karena gini. Nah, sudah ada ngasih mungkin lagi. Wah, itu lebih parah itu. Betul. Nah, ini satu lagi. Ada istilah para kiai kita mengatakan Allah itu memerintahkan, Allah melalui Rasulnya itu memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar ya. Artinya memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Tapi faktanya di lapangan ada prakteknya itu agak mirip tapi sebenarnya beda, yaitu amar ma'ruf bil mungkar. Memerintahkan kebaikan atau berbuat kebaikan dengan kemungkaran. Nah, ini gimana saya tahu? Misalnya begini, nggak apa-apa lah saya buka timung, ya kan? Atau apa buka gitu, lokalisasi. Nah, itu pijit plus gitu kan? PSK lah. Plus. Nah, nggak apa-apa aku bikin tempat hiburan gitu kan, tempat lokalisasi, tempat perzinahan. Nanti sebagian hartaku tak pakai untuk membangun masjid. Nah, itu menurut ulama, saya pernah dengar kiai di kampung saya bilangnya itu namanya amar ma'ruf bil mungkar. Nah, itu Ustaz. Tapi tafadhol, bagaimana itu? Nah, gini Bang Indra. Ada orang nih ya, uang yang dia hasilkan itu dari barang haram semua, dari rampok, judi, semuanya sudah ya. Pendapat asalnya, pendapat yang pokok, makanya kan sampai sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan man tasaddaqa bidirhamin min haramin maka kaman kaman toharot thawba bil bauli. Orang yang sedekah dengan uang haram maka seperti mencuci baju dengan air kencing tambah najis kan gitu. Itu hukum asal.
Nah, lu dikaji oleh para ulama nih, dikaji. Ini kan lewat hukum fikih. Nah, suatu saat ada seorang syekh ya di India, dia itu mendapatkan dana besar miliaran, tapi dana ini dari aliran Syiah. Nah, dari aliran Syiah. Nah, kiai ini kenapa kok dapat dana? Karena Syiah ini ingin dia mendukung paham sesatnya begitu. Paham sesatnya itu ingin didukung. Nah, hukum asalnya kan tidak boleh nih, karena jelas ini uang haram nih dari aliran sesat nih. Tapi ternyata oleh ulama ini ulama beneran ini, hadisnya hafal ribuan. Nah, diambil uang itu, diambil untuk dijadikan pesantren yang besar, yang di dalamnya isinya mengkritik paham orang yang ngasih uang itu, mengkritik paham Syiah gitu. Ada yang seperti itu. Jadi tergantung bagaimana kita memahami nas ya. Jadi memahami nas di dalam Al-Quran, hadis ini kan tarafnya para ulama. Kita cuma bisa ngutip-ngutip aja gitu. Ternyata ada para ulama yang membangun pesantren besar, yang uangnya itu dapat dari orang Syiah, lalu dia buat pesantren dengan tujuan nanti orang-orang di dalamnya ini diajarin untuk mengetahui kesesatan Syiah. Begitu. Ada yang seperti itu. Jadi terserah mau milih yang mana. Kalau milih yang ekstrim ya pilih yang nomor 2. Kalau enggak, ini mau pemilu satu Ustaz. Mau pemilu ini. Bentar Bang, dikit lagi Bang. Kalau pemilu nih kamu tak kasih satu orang 200. Nanti milih saya. Nah, ini gimana? kalau saya nggak mau. Ambil uangnya tidak dicoblos. Ambil uangnya dicoblos atau tidak diambil uangnya tidak dicoblos. Kalau Yang saya mana nih, pribadi ndak ambil uangnya, ya ndak nyoblos juga gitu. Bang Indra, kalau di sini mah ya jangankan manusia harus jawab kayak gitu. Pilih saya nih, saya kasih nih kamu 500.000. Jangankan manusia yang jalonin, malaikat aja kalau mau nyalonin DPR di Indonesia ini harus bayar. Harus bayar. Modal, harus punya modal. Apalagi manusia. Aduh. Berarti money politik ya jadinya ya. Jual beli suara ya. Aku izin Ustadz Wafi nih. Iya kan? Ketika di Quran secara tegas dikatakan bahwa kita dilarang mencampurkan yang hak dan yang batil. Apakah dibenarkan ada narasi-narasi yang terkesan seperti mencampurkan yang hak dan yang batil, melegitimasi kayak gitu? Contohnya? Ya, seperti misalnya ketika sedekah itu tapi caranya sombong gitu. Ya, Kayak ya gitu. gak ada yang membenarkan. Siapa yang membenarkan? Tidak ada. Tapi gini, para ulama itu bukan ada maksudnya kan sampai Imam Ghazali mengatakan sudahlah kamu mau sombong, mau ria terserah, yang penting kamu sedekah aja yang banyak gitu. Kenapa para ulama bilang bukan berarti para ulama membenarkan itu kesombongannya? Tidak, tetap dosa. Maksudnya andaikan dia ada sedekah ya juga dosa gitu loh. Gibah, ya fitnah juga. Sudah ada ngasih ceramah lagi. Contoh saya nih, ada orang butuh uang ke saya. Dia sedang dapat kesusahan. Contohnya saya butuh uang, Wafi 100.000. Nah, saya kalau mau nolak, saya mending diem. Jangan komen aja gitu. Maaf, belum ada. Sudah cukup sudah gitu. Yang repot ini kan kenapa? Karena para ulama memandang orang yang nggak sedekah ya juga ngungkit juga gitu. Nggak, saya tidak mau bantu dia ini begini panjang itu disebarin kemana-mana. Sudah ada ngasih, fitnah lagi, gibah lagi, itu double itu. Jadi kata Imam Ghazali, sudahlah kamu sedekah yang banyak sudah. Ikhlas itu, siapa yang ikhlas di dunia ini? Mohon kita sholat aja dah ingat sama Allah. Di dalam sholat kita aja kita ada ingat sama Allah, apalagi di luar sholat. Mau sholat kita aja ada ikhlas, mau ngajari orang ikhlas gitu. Jadi sudah sedekah aja yang banyak sudah gitu. Karena orang yang kamu sedekahi itu biasanya berdoa nanti. Meskipun kamu udah ikhlas, tidak mendapatkan pahala dari uang itu, minimal kamu akan mendapat doa dari orang-orang yang telah kamu sedekahi.
Dan itu ada anjurannya dari Rasulullah, banyaklah kalian meminta doa kepada orang-orang, karena kita tidak tahu dari lisan siapa doa itu akan diterima gitu. Saya sedikit ya masalah sedekah tadi. Ini kalau kita bersedekah kan ngasih dengan tangan kanan, usahakan tangan kiri jangan sampai tahu. Iya. Setuju nggak? Setuju ya? Iya. Nah, Tapi kalau kita maksudnya udah menikah, bukan makna harfiah itu Kang ya. paham. Nah, kalau kita udah menikah dan punya istri ya, istri saya kan banyak nih, ada 11 di sini. Istri saya 11 nih. Saya bersedekah. Apakah istri harus tahu saya bersedekah? Kalau suami bersedekah apakah istri harus tahu gitu tah? Betul. Ya dah harus, dah ada kewajibannya Kang. Kan hartanya suami itu ada bagian milik istri. Jadi ketika istri sudah mendapatkan kewajiban, ya tidak wajib gitu. Anggap aja istri saya pelit, terus saya ngumpet-ngumpetin uang buat bersedekah. Itu Nggak masuk apa-apa. pahala nggak? Pahala, Itu pahala. apa? Pahala. Masuk ke ranah bohong ke istri nggak? Oh enggak Harus masuk. tambah kayaknya, harus tambah 2 istrinya itu. Harus Enggak. Jadi 13 Kayaknya dong. istrinya kalau dua. dikasih pas-pasan ini, makanya pelit. Oh, jadi kalau kita bersedekah istri nggak harus tahu ya? Enggak harus, enggak ada kewajibannya itu harus tahu itu. Yang penting, tapi Kang ya, maksudnya istri sudah dilengkapi kewajibannya, maksudnya Oh, nafkahnya. udah saya beliin kontainer, udah saya beliin pengki, pacul, udah lengkap itu semua. Buat apa kontainer istri Kang? Ya Bikin siapa tahu konten. kalau dia marah-marah. Buat bikin konten. Dan ada tambahan lagi, boleh sedikit? Siap, mohon Bang. mohon Siap. klarifikasi. Saya punya orang tua, ya. Sementara kalau segi pendapatannya, ya dia bukan seorang yang dapat harian, bulanan ataupun mungkin pensiunan, mutlak ya. Saya pikir saya berkewajiban untuk ada dan bertanggung jawab dalam itu. Tapi saya pun punya kewajiban istri. Sementara istri satu telah tercukupi kebutuhannya oleh anak saya. Tapi dari saya nggak ada, nol putul ya, nggak ngasih sama. Tapi saya lebih prioritas kepada ibu. Tapi saya udah ngomong bahwa ini demi kemaslahatan, anggap saja gitu kewajiban saya karena mungkin terbatas pendapatannya, saya kasih ke mama aja ya, ke ibu aja gitu. Nah dalam hal ini gimana cara kita mensikapinya, cara mempraktekannya? Tetap harus bilang atau mungkin gimana gitu baiknya, benarnya gitu? Istri sudah ridho Gimana? kalau gak dinafkahi itu. Kenapa? Istri sudah ridho, sudah ada kesepakatan dengan istri. Maksudnya suami sudah Ya. siap gak menafkahi, istri ridho apa tidak itu dengan pakai nafkah? Itu alhamdulillah karena anak udah bertanggung jawab ya terhadap mungkin alhamdulillah dari izinnya, kebutuhan yang terpenuhi ya saya minta maaf gitu. Kamu tahu bahwa bapak seperti ini, sementara bapak hasil pendapatan juga sangat minim, boleh nggak gitu kan? Ya kalau nggak ngasih gol sih, duit tadi pendapatan katakan 50.000 atau 20.000 saya kasih ke mama gitu. Ya ibu isi cuma nyengir doang, saya nggak tahu ya kembali ke hatinya. Tapi sikap saya ini loh sebagai suami, sebagai bapak dan saya juga sebagai anak bagi ibu. Seharusnya Pak Anggon, apa namanya itu, memberi nafkah itu kan kewajiban suami. Jadi wajib itu. Jadi Ya. kalau udah dikasih itu hutang. Istri itu hutang kalau gak dikasih. Tapi kalau Tapi istri ibu ternyata lebih prioritas. mengikhlaskan, Nah kalau ikhlas istri ya berarti ya harus mengikhlaskan paham ya istri. sebenarnya gak ada masalah. Cuma itu namanya khilaful aula, menyalahi yang benar gitu. Karena aturan yang benar gitu Bangun, harus dinafkahi Orang tua gimana dong Ahi, Ustadz? apa? Bukankah orang tua itu tanggungan kita secara ini? Imam Karena kalau nggak kita maaf ya, Imam Nawawi berpendapat lebih dahulukan istri daripada orang tua. Astagfirullahaladzim, salah dong saya. Ini Imam Nawawi, mazhab Syafi'i, beliau mujtahid fatwa, maksudnya semua ulama Syafi'i merujuk kepada pendapat beliau. Beliau mengatakan kita punya uang 10.000 nih, ini cukup makan untuk 1 hari. Ini untuk istri atau untuk orang tua? Maka Imam Nawawi berpendapat untuk istri. Gitu. Istri dulu berarti ya. Istri dulu. Kecuali ada 20.000, maka harus adil istri dan orang tua gitu. Tetapi kita akan tetap dibolehkan, cuman pun nggak bagus ya nilainya. Kita ngomong ke istri, Bu, ini ada 20.000, Bapak kasih ke mama ya gitu, ke ibu ya. Tetapi istri karena emang alhamdulillah ada yang mengcover ya,
walaupun tetap kewajiban suami, tetap itu selama berbicara kali ya, selama komunikasi tersambung kan itu boleh ya. Tetapi prioritas secara hukum harus istri dulu gitu ya Ustaz ya. Hai. Iya. Dan itu bisa diakali kok Pangon, bisa diakali, maksudnya untuk ngasih makan orang tua. Orang tua kan wajib juga kan ya, wajib untuk kita sebagai anak laki-laki kan gitu. Nah, karena anak laki-laki ini milik orang tuanya sampai mati, beda sama istri kan begitu. Nah, bisa diakali juga, maksudnya itu kan tidak ada kan orang yang sampai posisinya itu bener-bener punya uang 10.000 harus milih nih antara istri dengan ibu gitu, kan tidak ada juga seperti itu. Kan bisa diakali ngajak makan bareng, dimasain gitu bisa kan. Berarti hasilnya aja ya udah berbentuk makanan ya, lebih aman ya itu ya. Jadi isi kita itu masak, hasilnya oke. Makasih Ustaz, barakallah. Udah Kangon, jangan ke kontak istri-istrian, ganti kontak aja, ganti tema, jangan bawa-bawa istri. Saya belum punya istri, gimana sih? Udah jangan ke istri, ganti tema. Oh iya Kang Sian, di bawah tuh ada teman saya yang kebetulan beliau juga dalam pendekatan. Saya nggak tahu apa nih ya, tapi alhamdulillah udah datang Pak JJ ID. Mungkin kalau Bapak mau naik silahkan naik Pak. Ini teman-teman kami, Ustadz kami mungkin ingin menjelaskan apa yang selama ini Bapak permasalahkan. Silahkan naik, saya turun dan silakan diskusi dengan saudara kami. Jangan, Kangon jangan turun, Ustadz Bapi aja yang turun. Ini Bunda Risa tanya ini, kalau orang tuanya jauh gimana Ustadz? Lewat JNT Bun, kirim lewat JNT Bun. Nah betul, tetap ya, gampang ya. Kasih aja duitnya, suruh beli yang dia mau. Udah. Pak JJ naik, Pak JJ silakan. Saya turun. Semoga dilancarkan semua rezekinya. Amin, insyaallah. Cari Masih standby yang nggak? vegetarian biar biaya hidupnya murah. Ya, tinggal kencarin aja di lapangan bola, suruh makan rumput. Iya, karena susah memang. Hukum fikih itu mengatakan suami itu milik orang tua. Tapi hukum menafkahi, suami wajib menafkahi istri. Kalau orang tua tidak mampu dan suami ini juga tidak mampu, maka dahulukan istri. Begitu. Kalau di fikih seperti itu. Di kenyataan ada gini loh, Ustadz pernah dengar nggak? Kalau orang tua kaya, anak ikut kaya ya. Tapi kalau anak kaya, orang tua jadi pembantu loh di rumah. Ngasuh anaknya lagi, ngasuh cucunya, masak, dan sebagainya. Imam Ghazali itu bilang Kang, Ghaniyun syakir khairun min faqirin sabir. Orang kaya yang bersyukur itu lebih baik daripada orang fakir yang bersabar. Itu kata Imam Ghazali. Jadi orang kaya, dia bersyukur, itu lebih baik daripada orang fakir yang sabar. Kenapa demikian? Karena kadal fakruh ayyakuna kufron. Banyak orang fakir yang akhirnya kafir, baik kafir nikmat kepada Allah, selalu mengeluh dan begini begitu gitu. Kalau dengan orang fakir yang bersyukur gimana kan? Wah, itu lebih baik lagi. Kalau fakir syakir ya, sudah sabar bersyukur, lebih baik lagi. Tapi kalau gurobil aksom ya, seperti apa? Seperti burung gagak yang berwarna putih itu jarang. Iya jarang. Iya. Jarang banget yang kayak gitu. Ya kata Gus Baha itu, kalau satu piring itu membuat kita kenyang, ngapain makan 2 piring kan gitu. Namanya juga fakir, mana mungkin dia bersyukur. Si Prof ayat. Nyinggung-nyinggung nama Gus Baha, saya lihat VT juga tentang tausiahnya Gus Baha nih, minta pendapatnya Ustadz Najah juga nih tentang apa ya, riba kan, hutang piutang tapi dibayar lama, terus ada tarik menarik antara misalnya hutangnya 10.000 nih tahun 2024, dibayarnya nanti tahun 2000 misalnya 40 gitu kan. Hutangnya sekarang taruhlah 1 juta nih. Nah tahun 2040 juga yang ngutangin pingin dilebihin, yang ngutang pingin tetap bahas 1 lain juta aja Mas, gitu. jangan riba, bahas lain aja. Oh yang lain aja. Iya, karena saya masih punya angsuran di bank, malas saya.
Iya kayak siap. Nanti kalau udah lunas ya tadi. Ya kalau sudah lunas baru saya berani keluar nanti. Ntar dulu lah. Apalagi ya? Gus itu guru saya ngaji Ulumul Quran. Beliau Al-Itqan fi Ulumul Quran. Saya izin mute ya Tad, mau ke masjid dulu, udah azan sebentar, tapi Ini- nggak turun saya di atas. Siap. Temanya masih bebas Tat, apa hanya sebatas? Sebenarnya tema saya ini masalah nasab Bani Alawi, nasab para habaib yang dikatakan putus kepada Nabi itu sebenarnya. Tapi Nah, ini karena masih ada kaitan nasab Tad, yang kaitan nasab aja nih ya. Nah ini saya ingin tanya maksud istilah kaum ya, ketika setiap rasul itu diutus pada kaum. Kaum ini maknanya apakah hanya erat kaitannya terkait nasab saja, atau sebenarnya kaum ini siapapun yang ada dalam jangkauan dakwah rasul itu? siapapun yang ada jangkauan dakwah itu. Umat Nabi itu dibagi jadi dua. Umat Rasulullah itu dibagi jadi dua. Ada namanya umat ijabah, umat yang menjawab dan menerima dan beriman kepada Nabi, namanya umat Islam. Ada umat dakwah. Jadi jangan dikira orang Kristen, orang Yahudi itu bukan umat Nabi Muhammad. Mereka umat Nabi Muhammad. Bukan hanya umat Islam, umat Nabi Muhammad itu. Umat Islam ini namanya umat ijabah, umat yang mau diajak oleh Nabi Muhammad. Umat yang nggak mau tapi tetap umat Nabi gitu, tapi tidak mau diajak beriman, itu namanya umat dakwah. Umat dalam hal Nabi masih berdakwah kepada mereka meskipun mereka tidak mau. Jadi kata Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk umat semesta alam kan. Dan itu dua ya, thaqalain. Thaqalain ini dua, manusia dan jin. Nah, umat Islam namanya umat ijabah. Umat Yahudi, Nasrani, Kristen, yang lain sebagainya ini, kiamat wa ala alihi washabihi ajma'in ini namanya umat dakwah. Ya, umat yang masih dalam masa pendakwahan, belum beriman. Iya. Begitu. Kalau rasul sebelumnya nih Tad, untuk rasul sebelumnya ya, yang di kalangan kita kenal kalangan Bani Israel, tahu seperti Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Daud, Nabi Sulaiman sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu yang benar mereka diutus hanya untuk Bani Israel atau mereka diutus hanya untuk kaumnya? Ya Kak, Bani Israel itu nama kaum Bani Israel. Jadi Bani Israel itu kan keturunan dari Nabi Yakub semuanya, termasuk masyarakat di sana. Itu bukan hanya kepada khusus keturunan, enggak. Tapi orang-orang yang ada di sana juga semuanya yang di daerah Palestina itu terkena dakwah Nabi Muhammad, terkena dakwah para nabi Bani Israel semua. Makanya Berarti tetap Hawari dalam jangkauan sekitar rasul itu ya tadi ya, bukan hanya Bani Israelnya saja ya. Loh, Bani Israel ini umum. Lebih umum. Tidak harus yang keturunan Nabi Yakub itu enggak. Tapi kan kalau sudah pakai kata Bani kan berarti ini yang satu nasab Tad. Iya, Pakai istilah itu Bani. secara istilahnya. Kita kan menggunakan Iya, makna saya- umum di daerah sana. Oh, gitu, itu ya. namanya sama dengan ginilah. Sekarang ada namanya negara Israel, ya. Negara Israel. Apakah hanya orang-orang Israel di sana saja Nabi diutus? Ya, andai kan di sana ada orang Islam, ada orang Majusi, ya kena juga. Buktinya Hawariyun itu murid-murid Nabi Isa yang 12 itu. Apakah mereka keturunan Nabi Yakub? Kan bukan. Iya. Paham Tad. Berarti istilah Bani ketika terkait Bani Israel ini Bani makna yang umum ya tadi, bukan Bani yang hanya sempit dimaknai sebagai garis nasab ya. Atau gini aja gampangannya, Bani Israel termasuk orang yang wajib didakwahi, gitu aja. Iya. Sama dengan Masuk itulah, ketika malaikat disuruh sujud oleh Allah, ternyata iblis gak sujud, ya. Kenapa kok iblis disalahkan? Kan dia bukan malaikat, gitu loh. Masuk ya. Kan dia bukan malaikat, padahal yang disuruh sujud malaikat nih. Tapi kok dia malah dihukum padahal dia bukan malaikat.
Nah, karena dia termasuk makhluk yang ada di surga. Itu bahas istisna itu dalam konteks bahasa Arab nanti. Istisna namanya. Oke, saya izin mute dulu, Tat. Ini bentar lagi mungkin saya juga muncul. Izin parkir akun, Tat. Siap. Kalau bani terjemahan gimana Ustadz Rafi? Kalau bani terjemahan ini bani salah terjemahan gitu dah, Mas Indra. Bani salah terjemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya akhi? Alhamdulillah bikhair wa anta kaifa haluk ya akhi? Alhamdulillah nahnu bil khair jami'an. Ini sahabat kita Masya dari Allah, Palestina, Alhamdulillah. teman-teman. Ya akhi, hal ta'allamta ma yata'allaq bi ilmi al-ansab atau bi ilmi nasab? ليس كثيرا يعني. هل هناك كثير ممن من نسب بني علوي من ذرية رسول الله في فلسطين؟ والله في العراق، في دولة العراق أكثر شيء أقارب علي رضي الله عنه، لكن في فلسطين قليل ولا يذكر، يعني قليل جدا جدا ونادرا. Oh, na'am. Wa qad intashara al-khabar fi baladina al-Indonesia annana nabhath kathiran amma yata'allaqu bi ilmi al-ansab lianna ahadan yakirru annahu qad allafa al-kitab wa qala fi kitabihi anna bani alawi laysa min dhurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika nabhathul an fi hadzal ijtima'il mubarak. Wa kaifa indaka hal sami'ta anna bani alawi hadza min dhurriyyati Rasulillah aw la hakadha? هناك الكثير من المدلسين والكذابين الذين يقولون في ذلك الموضوع، وهناك الكثير أيضا من الناس من ينسبون نفسهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه Okay. لكسب الرفعة والشرف والمكانة، ولكن هناك الكثير من الكذابين في ذلك الموضوع، يعني في إيران والعراق وسوريا ولبنان، هذه الأربع دول منتشرة بمن ينسبون أنفسهم إلى علي بن أبي طالب والعلويين بشكل عام، Naam. Walidhalika وإلى أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. Naam. Wa min jihati nasabil Husain, ay aqabul Husain, hunaka ismul Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abid bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Hakadha. Wa qad intashara Banul Alawiyah ila hadzal baladuna al-Indonesia mu'azzamu dzurriyyati Rasulillah min Bani Alawi. Walidzalika law kana ahadun qala anna Bana Alawi laysa min dzurriyyati Rasulillah fanabhathuhu wa nudakkikul kutub amma yata'allaq bil ansab hal hadzal qaul sahih am la. Hakadha. اجتهاد جيد أن تجتهد ولتدافع عن الصحابة رضوان الله عليهم، وعلي بن أبي طالب من أفضل الصحابة والمبشر بالجنة أيضا، وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. Naam, wa Abu Sibtain. هذا أمر جيد أن تبحث وتجتهد من أجل الصحابة رضوان الله عليهم، فأنا أشجع على ذلك وأريد وأستطيع المشاركة أيضا في ذلك،
من أجل إحقاق الحق والدفاع عن الصحابة. نعم، لأنني لو نظرت وأرى الكتب التي تتعلق بالعلم الأنساب، معظم الكتب التي انتشرت إلينا من الشيعة يا أخي. مثلا أعطيك المثال، الإمام شرف الشرف العبيدلي له الكتاب عنده المؤلفة اسمه تهذيب الأنساب للعبيدلي، وهذا من الشيعة الإمامية. وكذلك الفجري للعمري، الكتاب الفجري للعمري هذا أيضا، وكذلك من الشيعة. وكذلك الشجرة المباركة الذي ينتسب للإمام فخر الدين الرازي، ولكن وبحثت ذلك ووجدت أن هذا الكتاب ليس للإمام فخر الدين الرازي، ولذلك نبحث كثيرا وندقق تدقيقا أن بني علوي هذا من ذرية رسول الله، هكذا. علي بن أبي طالب تزوج أكثر من زوجة، فكانت الأولى فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءت له بولدين وبنتين، الحسن والحسين وزينب الكبرى وأم كلثوم. أما الثانية، الزوجة الثانية لعلي كانت خولة بنت جعفر ابن قيس الحنفية، جاءت بولد فقط وهو محمد الأكبر. نعم صحيح. والصهباء بنت ربيعة بن بحير التغلبية جاءت بعمر ورقية. وأمامة بنت أبي العاص ابن الربيع القرشي جاءت له بولد سماه محمد الأوسط. صحيح. وكذلك أم البنين بنت حازم ابن خالد الكلابية العباس وعثمان وجعفر وعبد الله، جاءت له ب4 أولاد. نعم. وهكذا جاءت بعدها ليلى وأسماء وأم سعيد وحياء وأمهات أولاد شقيق أيضا. فذلك يعني تعددت أبناؤه وتعددت زوجاته. فعندما تتعدد الأبناء ويتعدد الزوجات، ويأتي مؤرخون ونساب ليس يتقنون ذلك بشكل جيد، يعني أنه يكون على التخمين. أخمن أن عبد الله ابن فاطمة، لا أخمن أنه ابن خولة، ولكن نأتي دائما بالآراء، الآراء الكثيرة، نأخذ الغالب في الموضوع. هناك 5 مؤرخون، 4 قالوا أن الحسن ابن فاطمة، وواحد قال أنه ليس ابن فاطمة، نتخذ بقول ال4. نعم. وكذلك في الحديث الشريف أيضا في التعديل والتجريح نأخذ بقول التواتر على مجموعات وليس على الآحاد. نعم صح. ولذلك الحمد لله بعدما دققت وتعلمت كثيرا من كتب الأنساب للعبيدلي وللعمري وللإمام فخر الدين الرازي وغيرهم، وجدت كثيرا العبارة والدليل. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf saya potong. Nanti saya undang Guru Nda Juma ke sini, kita bertutur sapa sama Guru Nda Juma ya. Ini Ustadz Zuki udah di bawah. Naik Ustadz. Siap. Ada yang saya turunkan. Mohon maaf ya. Satu ya. Ya, mohon maaf ya. Mas Ardi, saya turunkan dulu Mas Ardi ya. Siap Ustadz, siap. Thank you Ustadz. Barakallah. Yes. Barakallah. Ada nggak Ustadz Wapinya di bawah? Nggak ada. Nanti Guru Nda Juma naikin Ustadz Wapi, Ustadz Wahabi, Ustadz Sugi. Ya. Kebetulan kan beliau ulang tahun, kita mengucapkan sesuatu yang terbaik buat beliau. Siap. Minta kado apa beliau? Doa yang terbaik untuk di surga. Masya Allah. Siap.
Tafadhal, istamir ya akhi. ليس لدي ما أقوله بعد ذلك. لقد وضحت أن تعدد زوجات علي بن أبي طالب وتعدد أولاده من زوجاته أدى إلى عملية تخمين وتشتت في الأفكار أيضا، لأن التعدد والكثرة يؤدي إلى الاختلاف دائما. Naam, sahih. أي إن كان Oh, ففي Ustaz, الغالب itu nanti في الغالب diturunkan aja يكون- dulu katanya. Nggak enak. Yang mana? Itu yang pakai bahasa Arab itu. Nanti nggak enak ininya. Itu nge-WA ke saya. Oh, siap. Ya akhi Ustaz Sugi, Abu Abdullah, afwan kathiran. Fi fitah hunaka akhi yuridu ayajtami ma'ana wa hadza nahnu sanabhath ma yata'allaq bi haulana hakadha. Idzan ana uridu a'muruka an alla tajtami awalan insyaallah ghadan. Nah, insyaallah ghadan nahnu naltaqi ma'ana marratan ukhra hakadha. حسنا، لقد فهمت عليك أنه لا يفهم ما أقول وأريد نعم. أن أنزل. حسنا، سوف نعم. أنزل الآن. Syukran ala ilmik ya akhi. Assalamualaikum. Oke, nanti Ustadz berdoa aja untuk Gurunda ya, Ustadz di sini. Gurundanya suruh geser aja dulu, Ustadz Sugi. Duh, Gurunda disuruh pindah katanya. Masya Allah. Kita mau berdoa di sini. Amin, amin. Itu beliau tuh, lagi di tempatnya Arasid. Oh, lagi di sana. Amin, amin, amin. Iya. Ini kok oh ya ada. Nah ini Itu tempatnya Arasid. perjalanan kemana itu Ustaz? Ke jalan apa tadi bang? Jalan rusak. Jalan Rusa. Gurunda, selamat ulang tahun Gurunda. Semoga panjang umur, seluruh doa terbaik buat Gurunda. Beliau Kita pakai berdoa. pakai headset. Iya, nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran. Kurang dengar, nah pakai headset. Bang Andi nggak ada di sini, ditinggal. Ada di Udah mana? anu dia. Entah di mobil yang mana tadi. Kita ada berapa pengawal mobil Itu di Ustadz belakang Sugi itu. pakai headset nggak? Ustadz Sugi pakai headset nggak? Enggak. Noise dong ke sono. Ya. Nah, Udah apa mau namanya itu? geser. Berapa orang yang sampai ke sana Ustaz? Ada 6 orang. Saya, Bang Andi, Mantap VTP, Bang Sam, terus ada 2 ibu-ibu, Bu Putri sama Bu Nur Hajah. Siapa tadi? Saadah. Oh. Loh, Ya. siapa itu? Blokir permanen nggak ikut sama siapa itu temennya itu? Enggak. Enggak ada yang ikut. Oh. Ternyata Makassar sama kayak Jawa Ustaz ya, ada jalan dan mobil juga. Oh, ada. Sudah makan soto Makassar Ustaz? Oh, rame. Sudah makan soto Makassar berarti Ustaz? Udah alhamdulillah tadi. Gimana Di rasanya Ustaz? dekat Masjid Rut. Wah, enak tenan, enak. Berapa satu mangkoknya Ustaz? Nah, itu saya nggak tahu. Oh, saya tinggal makan. Ayo kita doa bersama untuk Gurunda, tapi belum nyampe ya Gurundanya ke sini. Belum masuk gitu Ustadz Sugi. Di sana udah turun. Masih di situ. Apa ini mau doa bersama ini untuk Gurunda katanya? Gimana? Mau doa bersama untuk Gurunda. Gimana? Ini di tempat Ustadz Bafi. Sofi. Ya, suruh masuk sana Ustadz Gurunda.
Nah, Khalifah Malik ini muncul ini. Nggak usah naikin, nggak penting. nggak Nggak ada usah. ilmu. TikTok untuk apa dilayani? Nggak usah, nggak usah. Gak ada gunanya itu. Ada gunanya Ustaz buat rame-rame di neraka. Ya Allah. Tuh udah ada di bawah tuh, Gurunda tuh. Bang Zuma. Oh iya, itu Ustaz Wafi. Mana? Udah. Mana Bang Zuma? Itu di bawah ada. Itu udah minta gitu. Oh, belum. Belum. Oh, sip. Agak ngadet. Akunnya Bang Zuma banyak sekali. Agak lambat kayaknya jaringannya. Oh, udah nyampe kita. Udah. Nyampe di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat ulang tahun, Gurunda. Sehat selalu, Gurunda. Alhamdulillah, Gurunda. sehat. Semangat, Gurunda. Semangat terus. Sudah makan soto Makassar, Bang? Jangan gitulah, masa saya ditaruh aja di sini, gimana sih? Janganlah. Tega kali. Mohon maaf nggak bisa hadir, Ayo. Gurunda. Iya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Nanti saya sama Ustadz Wafi insya Allah. Masalahnya itu Iya, Min. kayaknya gimana gitu. Kita sepi-sepian aja ke Kita sana. pengen doa bersama di sini, Gurunda Juma. Oh, boleh. Berarti hari ini ulang tahun jenengan, Bang? Tanggal 12 kemarin. Kemarin. Oh, berarti Iya. sudah Aduh, boleh. umur berapa sekarang, Bang? 44 sekarang 44 udah menjelang Ini 62. mau nyebrang. Kalau nyebrang dia apa? Kameranya nanti kena pelanggaran. Menjelang 60 dulu. Kalau nyebrang. Masya Allah. Ya. Oh iya gitu ya. Itu Sama Pak Peta Lempu. Ketemu Pak Peta Lempu nih. Ustadz Wafi ada berapa Ustaz? ya, Masya Allah. Kita nyebrang dulu. Nggak boleh loh. Ya. Karena kalau nyebrang apa kena pelanggaran tadi saya kena pelanggaran. Iya, kan anu Ustaz, di dalam mobil kan. Tuh. Rumah makan, Masya Allah. Loh, bukannya barusan yang makan Ustaz? Boleh, pokoknya kayak gini lah. Kalau orang soleh itu banyak rezekinya nih. Masya Allah. Semoga Ustaz Sugi tambah Bisa. gemuk. Kemana ke sini ngundang habis maghrib nanti diundang lagi. Barusan bukannya habis makan itu Ustadz Sugi. Kayak anu ya, kayak mau apa? Nangkep kasus narkoba gitu kayaknya. Iya nih. Bang Andi kayak preman loh. Geser lagi terlalu sempit. Kayak nyergap orang TKP. Thank you. Jadi kan Nanti doa bersamanya sebelum makan aja Ustadz. Gini lah. Udah saya sini aja. Masya Allah. Yang gini. Tadi Sugi saya pengen lihat Pak Peta Lempu. Gimana soto Makassar Ustadz? Apa bedanya sama soto Jawa Ustadz? Ya beda Ustaz. Di Jawa nggak ada contoh. Beda dong. Kalau di Makassar soto, kalau di Jawa soto. Loh, Beda, Lamongan beda. kan tempatnya soto Ustadz. Soto pakai C bukan pakai S.
Oh, coto. Beda. Coto beda. Nah, itu asbabun nuzulnya gimana kok bisa di berawalan C? Nah, saya nggak tahu itu. Pak Desugi, saya pengen lihat Pak Peta Lempu yang mana. Bang Malik Piti sama Bang Sam. Pak Desugi, saya mau lihat Pak Ini. Peta Lempu. Ini Ini Peta Lempu. Assalamualaikum Pak Peta. Indra Mose, Dinda Indra Mose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Dinda Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, saya pakai. Dengan Dinda Sayanglah nggak main. Mose, Pak Peta. Woi, adindaku Indra Mose, bagaimana kabar sayang? Alhamdulillah baik. Saya nggak bisa gabung ke sini lah, waduh. Gak bisa. Betul. Kapan-kapan insya Allah Dan nanti waktu lah. Bang Zuma sponsori kayaknya Pak Peta. Insya Allah. Iya. Luar biasa ramai betul di sini, ramai. Betul. Gua nggak bisa bayangkan lu kalau pada datang semua nih di tempatnya Bang Suma di atas itu, waduh ramainya minta ampun. Katanya tadi malam sampai subuh karaoke katanya. Oh, baca apa, Pak? Baca Kejadian, Yohanes, Wahyu tadi malam? Amsal. Baca Amsal. Baca Amsal. Iya. Suaranya di sini bagus, live di sini Bang Suma sini, banyak OT di sini. Biar didengar. Oh, jangan nanti kacau. Nggak apa-apa. Kita kan beritakan kebenaran, bukan kebenaran. Iya. Kalau di jalan kebenaran enggak nyampe-nyampe, jalannya sesat. Iya. Kan sampaikanlah kebenaran walaupun kamu berada di mana kan. Tidak membatasi tempat dan waktu. Tadi kayaknya sudah makan itu, Pak. Kok makan lagi? Iya, mau makan jalan kote. Kalau di Jawa pastel ya. Oh. Bersama pisang hijau. Bedanya Ini apa? yang nanya Bang Juma nih, aduh orangnya ini. Bang Juma kan nampak bentar aja pada cerewet. Kalau lihat dari tangan Bang Zuma kayak umur 70. Sama. Pisang hijau. Satsugi Itu Aneh. ada Bang Kores di bawah Ustadz Wapi. Ah, ini dibilang pisang hijau nih. Ini dibilang pisang hijau nih. Oh, gitu. Bang Kores itu ada di bawah. Pisang hijau. Gak ada, Kang? Gak ada. Selamat Raharjo namanya. Iya, gak ada. Ada yang komen Bang Zuma cantik banget. Gantengnya enggak nipu bro, nah itu Bang Juma pakai pakai efek. Nah, pakai efek. Gurunda nanti kalau makan maskernya buka ya Gurunda ya. Akang kok kepo? Bang Zuma nanti kalau makan kameranya di offin aja. Yes. Loh, oh pantesan di pinggir Ustadz. Ini kamera Ustadz Sugi yang naik, bukan Gurunda Juma. Itu kan pinggir. Salah itu. Punyanya asli mana? Capek ya pinggang. Nggak bisa makan. Itu makanan khas Makassar juga, pisang hijau itu, Bang. Iya betul. Apa bedanya dengan pisang kuning, Bang? Pisang kuning itu enggak hijau.
Oh iya. Ini betul. kadang-kadang nggak nyambung ya. Kesel juga aku lama-lama. Ini teman kita ini. Siapa itu bang? Teman kita juga. Akal sehat. Oh. Masya Allah. Akal sehat katanya ini. Orangnya ini ketua MCA. Oh MCA. Kalau MCI, anu ya, beda sama MCA bang. MCA itu Muslim Cyber Army yang suka makan akun. yang Itu habisin berarti acaranya ini sudah selesai penghujat. itu bang ya? Udah. Kemarin. Kapan Mic-nya Iya. Ustaz Sugi di mute, mic-nya Ustaz Sugi di mute. Feedback. Kemarin itu udah acaranya. Oh, paling Agustus Kang, kesana Kang. Ini sekarang ini Sinyalnya Bang Zuma jelek itu. Agustus nggak bisa ke sana kan, Gurunda mau ke Jakarta Ustaz. Oh iya. Indah Kita ketemu di Jakarta aja. Pulangnya ikut ke sono. Bang Zuma nge-lag itu. Yang Ustaz Sugi enggak malah. Yang Gurunda yang nge-lag. Iya, punya Ustaz Sugi malah yang nggak nge-lag ini. Ustaz Sugi bilangin itu nge-lag itu Ustaz Sugi. Loh, Ustaz Sugi. kepental Bang Zuma. Iya, nge-lag itu. Ustaz Sugi itu di mute, buka dulu mute-nya Ustaz Sugi. Emang udah pada ngucapin ulang tahun sama Bang Zuma? Kalau saya sih di WA udah, tapi di sini kita doa bersama Ustaz? aja. Ustaz belum. Sudah. Selamat ulang tahun. Kepental. Tapi yang terulang kan bukan tahunnya, bulannya. Pennya dong. Iya. Pengulangan tahun. Seharusnya muda lagi dong kalau ulang lagi tahunnya, kapan besar-besar nanti. Oh, Ustaz Sugi. Ustaz Sugi. Nggak dengar kayaknya beliau. Bang Zuma ini tahu nggak sih kalau beliau kepental? Nggak tahu kayaknya, makanya ini Ustaz Sugi kok. Ustaz Sugi. Tangan Bang Zuma kenapa ya sering berkelahi katanya? Ada pertanyaan itu. Loh, mau setiap hari teman-teman lihat sendiri Bang Zuma kelahi terus sama Oten. Tuh Bang Zuma kalau debat sama Oten tuh sambil mukul-mukul tembok itu, kalau Oten yang ngeyel. Ustaz Alwan. Assalamualaikum Ustaz Alwan, naik Ustaz Alwan. Ustaz Alwan nih. Ustaz Alwan. Itu bilangin Ustaz Sugi, Bang Juma kepental bilang. Itu di mute Ustaz Suginya. Assalamualaikum Prof. Kok gak hadir? Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Gimana kabarnya, Prof? Gimana kabarnya Ustaz? Kok menghilang dari peradaban Ustaz? Gak menghilang, istirahat, rehat. Ada, cuman rehat, istirahat. Kangen Ustaz sama jenengan. Itu Prof Arwan di sana nggak ikut nggak? Gak ada saya. Mana saya di situ? Gak ada kan? Bukan nggak ada, kali nggak kesorot. Emang Prof nggak datang ya? Tadi sudah tadi. Tadi ketemu di Arimatea tadi. Di Arimatea. Sehat kan? Cebi nggak datang. Kemarin katanya siapa mau datang? Cebi nggak datang.
Oh tadi ini pesawatnya nggak jadi terbang jadi nggak jadi ke sana. Masuk dulu Pesawatnya game masuk mereka bengkel tadi. 3 kali lempar. Setelah itu kita masuk. Nah, itu Ustaz Sugi. Ustaz Sugi. Ustaz Sugi. Ya. Halo, gimana? Itu Guru Najuma kepental bilangin. Iya, jauh dari wifi. Oh, Wifi-nya di bawah anaknya mungkin. Entah kemana tadi. Jadi kepental. Nah, nanti masuk ke sini. Jenengan sehat Ustaz Alwan? Terus didengar gitu suara. Terus Masuk ke sini. Ya, insyaallah lah. Doakan aja, Ustaz. Insyaallah. Nah, dari sini kan perilaku kebencian. jangan. Nanti jadi karena dikirim baru jadi. Perilaku kebencian. Kita ketik aja di sini. Memecah belah umat beragama. Baru ambil ideologi kebencian, kirim. Tak, sebentar akan muncul. Terima kasih Anda sudah melakukan pelaporan. Selesai ya? Selesai. Mudah itu ya. Itu Bang Hadi kenapa itu? Kok susah banget kayaknya itu? Makanya kita butuh banyak orang. Bang Handi itu bukan kelaparan tapi kekenyangan itu. Dia nahan perut kekenyangan. Makan terus. Kalau level misalnya 200 kita tambah untuk memungkinkan. Ternyata anu ya, hebat Bang Handi ya, bisa gitu loh. Jadi ingat Yesus waktu ketiduran di perahu itu? Kapan rencana pulang, Ustaz Sugi? Loh, malah di mute. Semalam ngomongnya tanggal 17 katanya. Bang Handi udah nggak nahan itu. Masya Allah, tidur mulu dia. Kekenyangan, Cep. Kekenyangan dia tuh. Emang ya aki-aki satu ini. Tuh. Itu sekali bangun langsung syahadat potennya itu. Itu loh, tapi pisang hijau tuh kayak gitu loh. Pisang yang dibalut sama Piye. Pengen ora nih. Oh, Pengen ora. pisang hijau. enak banget. Mana mau makan serang ya. lagi. Setelah makan pisang hijau itu apakah dosa tertebus, Ustaz? Nah. Insya Allah. Ini yang pesan dari sini. Aduh, bikin ngiler itu asli itu. Cendolnya ada nggak Gurunda cendol? Makassar nyari cendol rugi lah, Bang. Ada kata Gurunda di sono cendol. Oh, Maaf ya, bukan pisang berarti hijau, kalau saya butuh. sini ngiming-ngimingin Anda enggak. Ini nasib Anda aja melihat kami lagi makan kayak gini ya. Tuh kan, sekalinya ada makanan Bang Handi langsung bangun kan? Oh, gitu caranya ya membangunkan ini. Iya, bangunin Bang Handi gampang. Tempatnya di mana nih? Ustadz Alwan malah gak ada, saya penasaran sama wajahnya Ustadz Alwan ini. Gak ada saya. Sultan kan lagi sakit, nggak bisa ikut. Oh ya Allah, syafakallah Ustadz, syafakallah syifaan la yughadiru saqaman Ustadz. Allahumma amin. Masya Allah nikmatnya. Anu tak, sakit yang dulu itu Ustadz? Enggak, Ustadz Alwan, sakit yang dulu itu Ustadz? Iya. Oh. Ini apa nih? Ini ekornya kalau belum. Halo, aku izin bicara sama Ustadz Alwan boleh nggak? Monggo, Indra. Boleh baik nggak boleh. Ustadz Alwan kan sakitnya ini kan awalnya mirip saya ya, vertigo, masih vertigo ya Ustadz ya? Saya yang bedakan di sini. Udah tidak lagi. Oh sudah sembuh berarti ya? Ini beda. Vertigonya alhamdulillah sudah tidak. Oh ya alhamdulillah sudah kalau begitu.
Saya awalnya vertigo, tapi ini kita kayak penonton orang Marvel itu ya. Apa namanya? ASMR ya? Ustaz Alwan sakitnya apa ini? Belum dideskripsikan sih, soalnya Anak di atas. kalau keliangan masih sering sakit. Saya itu awalnya kan vertigo itu Ustaz Alwan yang saya bilang itu, tapi saya sekarang sudah berhenti dari obat vertigo karena setelah diperiksa darah lengkap ternyata lemak darah saya tinggi. Jadi dari situ. Oh, nginap di atas. Nginap dia. Tidak ada setidurnya. Adik, bagi minat 5 itu 5 rupiah. Oh, Ustaz kirain Wafi Papa bisa sehat dimulai ya. aja doa bersamanya. Ternyata Ustaz Papa Wafi. sehat. Loh, Ustaz Alwan mana? Biar Ustaz Alwan aja yang mimpin. Pental dia. Nah, ini Bang Zuma naik. Ya, langsung aja Ustaz Wafi pimpin. Halo, Bang Zuma? Ya, halo. Ya, kita mau doa bersama Bang ya. Amin. Jenengan lebih wabil khusus dan teman-teman secara umum Bang ya. Digedein aja dulu yang Gurunda Juma. Belum open kamera, udah dulu. Belum, jangan Kang. Bahaya Kang. Beliau lagi makan nggak pakai masker. Ya. Nanti oten-oten yang lihat ini langsung mualaf semua kan nggak seru. Auranya terlalu bahaya kita. Ya. Kita mulai Kang ya doanya Kang ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa bil sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah wal barakah wal rahmah wal afiyah was salamah wal istiqamah khususan di akhina al-kabir Bang Zuma. Asallahu ayyaj'alahu minas salihin wa minal muqarrabin wa minal arifin wa minal maghfurin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna minas salihin min awwalina ila yaumi mautina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Masya Allah. Berarti Selamat ulang tahun Gurunda Juma. Seluruh doa terbaik buat Gurunda. Semangat selalu dan selalu membantai kaum hujater. ini oten panas di bawah ini. Nah, nih ada Gus Yonatan Andar. Berdoanya sudah, hidangannya mohon dikeluarkan ya. Assalamualaikum Gus Yonatan. Assalamualaikum Ustadz Wafi, Masya Allah, Gurunda Juma. Assalamualaikum Bang Satria, Rifta, Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, enak nih Ustadz Wafi. makan-makan. Ustadz Wafi. Ya, ya Ustaz. Waktu doakan tadi dikasih doa ini enggak? Semoga segera mendapatkan pendamping yang soleh, yang solehah gitu ya. Yang soleh, yang solehah maksudnya. Anda Ustaz. Soalnya kalau Bang Zuma nanti nikah gak istiqomah nanti debatnya. Jadi saya kasih.
kayak Gus Yonatan nanti. Debatnya sebulan sekali. Tuh Bang Zuma disorot aja Bang Zuma. Assalamualaikum. Masya Allah, guru dan Tuhan nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan Amin. segera diberikan ini segala kebaikan. Momongan. Amin. Gurunda, nanti nikahnya barengan aja sama saya, Gurunda. Nikahnya barengan aja sama saya, Gurunda. Gimana? Nikah masal nanti. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh. Langsung 4 ya. Langsung 4 ya. Wah, kebanyakan. Jangan kalau nikah jangan nyembelih sapi, Bang Zuma, rugi. Mending itu kan Nabi Luga sudah gemuk itu, sudah cukup itu kok. Itu cukup. Yang mau makan sopo? Iya bentar. Jangan sekarang. Itu apa itu, Bu? Bang. Ini namanya Jalan Kote. Jalan Pastel ya. Iya. Kalau bahasa nasionalnya pastor. Jalan Kote. Berarti bahasa Arabnya ihdinas siratal mustaqim ya? Iya, pastor. Betul. Kalau jalan kote itu dalamnya apa sih? Daging apa atau sayuran gitu Bang? Ada sendal jepit, karung goni, ember plastik bekas ada juga. Iya. Oh ada juga sendok garpu. Kok saya nggak lihat channel? Ada ubi jalar, wortel. Admin lagi di Bangka Belitung. Enggak, saya nggak lihat cendol. Nggak ada cendol itu. Cendol? Nggak ada cendol. Sunda. Enggak, di Makassar ada loh cendol. Ya. Mau lihat cendol? No. Serabi ada. Mana? Gurunda, serabi. Nah, Randi. itu cendol tuh. Tuh, cendol tuh. Tuh. Ya. Cendol. Ini ganteng sekali kacamata Andre. Banget. Kayak tentara Jepang. Iya. Itu anak cucunya PKI. Tentara Jepang yang kena PHK. Assalamualaikum Beb. Masya Allah. Assalamualaikum. Beh, magaretak lah. Dei. Subhanallah. Lah. Habib Lopot. Waalaikumsalam. Pak Petah sini kan Sini. Apa juga ke Makassar, Habib? Ini kita lagi sama dengan Pak Rektor UPRI. Masya Allah. Benda Haji, dedeki. Nih, Pak Rektor ini Rektor. Gurunda. Rektor UPRI. Beliau. Ini sekretaris MMCI. Cantik kan? Gaskan, Kang cantik. Pak Rektor UPRI ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu yang di pinggir Bang Juma. Jadi rektor apa itu? Yang di pinggir Bang Juma tuh, yang sebelah. UPRI. UPRI. Oh, kalau yang ini itu rektor. Ini itu. bukan rektor ini. Apa kontraktor. Kontrak rumah nganjuk motor. Kontrak rumah lanjut motor katanya. Ada-ada aja. Merendahkan. Terlalu. Ya Allah. Itu jaraknya jauh dari rumah jenengan, Bang?
Kalau rumahku dari sini kalau lewat tol 20 menit. 20 menit. Tahu juga ya, Gurunda ya. Iya, tapi kalau lewat jalan umum 7,5 jam. Itu pakai timbangan apa itu Bang? Kok gak sama gitu? Ya kan mampir dulu belanja gitu sampai rumah bisa juga. Wah, Kalau jalan poros umum sejam. Belum lagi kalau macet. sini Bang. Gurunda, mau tanya nih Gurunda, boleh nggak? Boleh. Waktu ketemu Pak Desugi nangis nggak beliau? Biasanya nangis kalau meluk. Nangis. Kami jumpa jam 3 subuh. Jam 2 subuh. Oh, Masya Allah. Ku stop mobilnya di tengah jalan kan. Muka garang, hati Hello Kitty kalau Ustaz Sugi ini. Tapi gini, interaksi itu terkadang bisa dilihat dengan cara kita juga menanggapi orang itu, bukan hanya tentang bagaimana mereka Tapi menanggapi gini kita. tadi apa? Gimana panggilnya tadi? Gimana? Tapi gini apa Bang tadi? Ali, tapi gini Bang Ali. Yang tadi gimana sih? Ya udah lanjut. Enggak, iya. Saya tuh orang Sunda, jadi- Banyak isyarat dari Rasulullah tentang bahayanya kita tidak bisa menempatkan diri dalam pergaulan. Misalnya tentang perumpamaan penjual minyak wangi dan tukang besi. Iya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang penjual minyak wangi, walaupun kita tidak diolesi minyak wangi itu, kita mencium bau harum darinya. Dan kalau kita sering berteman, bukan mengecilkan pekerjaan pandai besi ya, tetapi ini perumpamaan dari Rasulullah. Walaupun kita tidak terpercik api dari pekerjaan dia, tetapi hawa panas dari kerjaannya itu terasa sama kita. I know, saya ngerti apa yang dimaksudkan sama Bang Ali. You get it? Bang Ali yang ngomong baru lu paham. Dari tadi bapakmu ngomong, kau tidak paham. Astagfirullah. Bener-bener kau. Kadang tergantung yang bimbing Om, ngerti lah Om. Ku bilang kan kalau sudah di gunung itu nggak ada tidur, susah tidur di atas. Kalau sengantuk apapun kalau udah masuk di dalam malam nggak mau tidur, mata nggak mau terpejam, susah. Karena mau pingin lihat terus alamnya itu. Banyak pengunjung Bang ya di sana? Alhamdulillah. Tadi live makan, sekarang makan lagi. Alhamdulillah. Ustaz Sugi tambah berat nanti pulangnya itu. Ini banyak kali yang mau traktir makan. Habis maghrib ada lagi. Waduh. Ya Allah. Alhamdulillah. Rezeki anak soleh kata Ustaz Sugi. Anak soleh ya. Bapaknya gak soleh. Ya Allah. Rencana kapan mau pulang itu Bang Ustaz Sugi? Besok siang. Oh besok siang. Iya. Itu nggak ada Oten yang pengen diajak debat itu Gurunda di situ. Banyak orang Cina di sini. Depan-depan kita ini orang Cina semua. Tapi kayaknya bukan Oten. Oh Konghucu ya. Tapi kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, Masya Allah. Allahu Akbar. Jumpa kita. Kok saya nangis saya lihat antum dari tadi. Masya Allah. Kapan ya? Kalau bisa temukan saya dengan antum. Masya Allah. Masya Allah. Udah ya Pak Saryo. Masya Allah. Kenapa? Allah. Kenapa Bang Kahim bangun? Tahu kok mata saya kok langsung berair ya. Lihat antum semua ya. Semoga Allah kuatkan kita bisa bertemu dalam. Amin. Insya Allah. Ya udah lama rindu kita sama Bang Ahi Anggon itu, udah lama kali rindu. Apalagi Yonatan Nanda, Kian Santa, Dinda Wafi, udah lama kali aku rindu mau jumpa gitu. Iya, pengen. Nanti kan kita mau ketemu di Jakarta Gurunda Agustus. Insya Allah.
Oh jadi ke Agustus bang, Agustus ke Jakarta. Saya kasih syarat sama ini Humas, kalau 5 apologet diikut sertakan, saya mau. Kalau cuman sendiri akunya nggak mau. Saya tidak mau terkenal seorang diri. Masya Allah. Tapi belum ada jawaban. Oh belum ada jawaban. Belum ada jawaban untuk di ACC permintaanku itu. Itu langsung pengurus masjidnya yang undang bang ya? Langsung. Ya. Wih, besar Istiqlal itu bang. Iya emang, betul. Iya. Kemarin waktu ke sana itu pagernya aja, aduh besar banget. Apalagi menaranya ya. Iya. Tempat wudhunya jauh juga. Sudah makan? Hari Juma, sampaikan salam saya kepada teman-teman saya di sana ya, Ustaz Zuki. Ya, Akhi. Sampaikan Ahi. Doakan Ya, saya, doakan salamnya. kita semua. Salamnya Ahi Angon. Beliau mohon Sampaikan doa. Ahi, tolong, insya Allah. Masya Allah. Siap. Masya Allah. Mana saudaranya Raden Kian Santang. Kalau itu lewat WA. Mbak Tiara, Iya. ada Mbak Tiara enggak? Iya Ustaz. Saya naikin tat alif ya. Iya. Siap. Gurunda nanti kalau jadi ke Jakarta telepon saya ya, saya yang jemput aja. Insya Allah. Ini kebetulan ada teman yang dari Pas Pampres itu, beliau udah siap untuk mengawal Gurunda Juma selama di Jakarta. Amin. Kalau Maksimalkan, rencananya Kang. Agustus tanggal berapa itu bang? Sebelum 17-an. Sebelum awal-awal berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi para guruku, Gurunda, Ustaz Suki semua, masya Allah lagi pada kumpul. Warahmatullahi wabarakatuh. Doa Iya, kami Dek, gimana menyertai kabar? antum semua. Sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi di kampung juga ini habis acara pengajian orang tua biasa. Allah. Lanjut. Alhamdulillah baik. Masya Allah. Saya ikut kawal Nggak terbuka pak, anu bang. Sudah bergejolak ini baru dikabarin gitu aja bang. Bergejolak kemana-mana. Sekalian kalau ke Istiqlal adakan diskusi terbuka enak kan, anu bang? Iya, betul. Iya. Rencananya gitu. Oten-oten banyak yang dari sana bang, dari Jawa Barat. Semoga aja mau ya kan. Amin. Habis Nanti dari insya Allah Salong saya itu- carikan ininya pendetanya di sini banyak Gurunda. Asal yang penting jangan Siluga aja. Kalau Siluga nanti Gurunda ke bawah halu. Kalau bisa Rati. Wah, mana berani dia. Oh, mana berani dia bang? Katanya takut dipancung. Saya cuci sandalnya dia kalau dia mau debat terbuka. Iya. Sandalnya tak cuci. Habis dicuci pakai tampar mukanya sendiri gitu. Iya. Biar ada cap swallow welcome gitu. Iya. Makin takut aja gue debat kalau udah diancam kayak gitu. Gak akan berani. Ini ada di bawah dia dari tadi minta naik ini. Siapa tuh? Siapa ini? Siapa Kang? Wapi? Kiamat. Kiamat asli bukan. Alah. Merusak suasana. Nggak penting.
Ya Allah. Repot memang ya, ada momen langsung ketemu semua itu karena kesibukan masing-masing itu, Bang. Iya, itulah. Masing-masing punya kegiatan. Yang free 24 jam Ustaz Sugi, Masya Allah beliau. Seandainya dekatnya jaraknya sedekat jarak di HP itu, aduh, Oh, tiap hari itu bolak-balik. isinya rebung pasti, rebung sama Apa isinya itu, Bang? Isinya ada wortel, mie. Oh iya, itu kalau di Lumpia. karaoke itu karoket kalau di Sunda itu. Coba sepil anu, Bang, sepil isinya, makan satu kali langsung tutup lagi gitu, Bang. apa sih Ustaz? Maunya Bingung Bang. Dibelah aja sama tangan, dibelah sama tangan. Nanti akhirnya disuapin ke Ustaz Sugi. Dikiranya Bang Zuma food blogger apa? Langsung mikir. Ya Allah. Makanannya nggak dihabisin sama beliau. Wow, eman. Bukan sendiri tuh. Itu Bang Andi dari tadi tidur aja terus di meja, sekalinya ada makanan bangun itu Bunda. Makan coba satu, dipotong aja. Lihat isinya aja. Lihat isinya, sepil isinya, Ustaz. Kan sudah dibayar. Sudah dibayar ini. Buka ya. Buka satu, Bang. Wih, Oh, apa iya, itu isinya itu? Panas loh ini. Nasi Rasap. isinya itu. Coba cicipin satu, Bang. Coba dicicipi satu, Bang. Ini Ustadz Wapi mau ngejebak Gurunda ini dari tadi nih. Bercanda. Pakai ini. Pakai ini. Nah, coba Bang, gimana Iya. coba? Awas si Cara Cebi makan. gilar tuh. Kira-kira cara Cebi makan pasti kita gilar tuh. beda nggak? Gimana? Cara makannya gimana itu, Bang? Coba anu apa? Tutorial Praktek makannya. beda nggak cara makannya? Cara makannya gimana itu, Bang? Masukin ke mulut. Masker, masukin mulut. Ini para oten udah siap-siap screenshot nih. Udah Tegang rekamannya semuanya. udah on semua. Ya Allah, jadi lapar saya ini. Mau masak mie aja. Ujung-ujungnya makan mie. Ya Allah. Ada si pendeta Kunyin, si pengecut itu dibawa. Kunyin pengecut. Tinggal pilih Kunyin. Ya, naik aja Kuyin kalau ada keberanian Kuyin. Ya. Naik yuk. Perpuluhan kamu hanya perpuluhan aja kamu. Perpuluhan aja kerja kau. Hei Kunyin, otak kau nggak ada, ilmu kau nggak ada, kau cuma nipu-nipu orang. Cuma nipu-nipu, buka komal, orang mau naik nggak mau dinaikin. Biar perpuluhannya tidak hilang. Kunyin. Lemah ya Namanya saja. juga Kunyin. Lemah. Lemah kau. Nipu Kalau bahasa Sunda itu Bang Nandar Kunyin itu apa Kunyin? Ahya Kunyit. Kunyin. Badannya kecil. Bloon ya. Bukan yang itu loh, yang dipotong-potong, dihalusin, kasih ke kelamin anak bayi kalau lagi panas. Kunyit itu, Bang. Kunyit itu mah. Oh, kunyit. Itu kunyit. Bukan, itu yang suka berterbangan biasanya daerah Kalimantan itu loh, yang mitos yang sering ada itu di sana. Kunyang itu mah kunyang. Ini yang gak ada kepalanya. Oh, kunyang. Ini kunyang dibaca jer ini, dibaca jer kunyin. Dibaca kesel.
Kunyang. Bukannya Kita habis maghrib makan di ini gitu. Masjid Al Markas, Bagus. Iya. Maghrib. Biasanya Kung Yin itu taping aja bang di bawah, salah bukan begitu, tapi giliran diajak diskusi tidak mau. Nggak ada ilmunya soalnya. Cuma ilmu perpuluhan aja yang dia punya. Jeki sembiring, saya naik dan dinaikin, giliran yang lain dinaikin sama dia. Parah. Jeki Sembiring, semua akunku diblokir sama dia. Waduh. Sudah ditalak Takut 3 hilang Bang, ya? perpuluhan. Betul. Itu si Kunyang minta naik Pengecut. Ustadz Wapi? Gak ada. Saya turun kalau naik. Biasa Oh, turun nggak ada. Kahi. Mana ada Kung Yin naik. Dia itu cuma taping di bawah, salah bukan gitu, salah bukan gitu, giliran naik nggak dinaikin sama dia. Dibilang ini penjual obat. Kung Yin. Menjual obat kepada orang yang tidak tahu produk. Iya, betul. Oh itu ada Teman-teman, saya pamit dulu ya. Hai, saya pamit dulu, Ustaz aja. Sebentar, Mau kemana, Hi? Ustaz, maaf ya, saya pamit dulu. Sok-sok nanti saya naik lagi. Barakallah. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya ya. Sampai ya. Waalaikumsalam. Iya. Edi Badai, lu mah bukan mau debat, lu mah mau curhat. Edi Badai, ngapain nyapa-nyapa? Ada tak Oten yang mau naik ini? Itu namanya gurunda apa sih Edi Badai itu? Lupa saya. Kencupang. Oh, ikan cupang. Ya Allah. Bang Juma udah mastiin ini yang punya restoran bukan Oten. Udah. Makanya kita kesini. Aduh, lama-lama makannya di Arab jenengan bang. Amin. Aduh, ya Allah. Tuh kan bahasanya, lihat si Edi Badai di bawah. Kenapa? Itu baca aja tuh. Edi Badai ini apa nama akunnya? Itu gurunda Ikut. Flamboyan. Biasa ikut. Cuman kan ini mobilnya dibawa. Oh, emangnya taping apa dia kan? Gurunda Juma nggak ada nyali, katanya debat sama dia. Siapa tuh? Itu si ikan cupang. Ya, penyanyi dangdut itu, bukan debaters. Aduh. Iya. Ada ini, Akang, ada siapa itu? Yang gurunda siapa itu? Yang Edi, Dia Pak gurunda Edi. Flamboyan. Itu si Edi Badoy. Edi Badut. Di Badoy. Sudah dibayar?